Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa di kelas menulis bersama Dianavi. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menulis cerpen. What is your story? Pertama kita harus tahu kenapa sih kita menulis cerpen, ya kan? Cerpen itu cerita pendek, dia fiksi. Di dalam cerpen itu kita sebenarnya mau menyampaikan sebuah pesan, bisa sebuah suara, atau sebuah pencerahan yang kita dapatkan, sebuah inspirasi, atau hanya sekedar untuk entertaining, menghibur, dan bisa saja mungkin bisa juga mengedukasi. Jadi cari voice-mu, apa yang kamu dapatkan dari kehidupan yang bisa kamu bagikan dalam sebuah cerita pendek. Nah, menu hari ini kita mau nulis cerpen selama 1 jam. Ada beberapa teknik ya, dan teknik itu harus kita padukan dengan rasa. Jadi ada reasoning, ada sebuah alasan sesuatu itu terjadi, kemudian kita berikan bumbu rasa emosi yang bisa mengaduk-aduk pembaca ketika dia membaca cerpen kita. Nah, cerita pendek itu sebenarnya adalah proses naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ya. Kalau fiksi panjang biasanya seperti novela, novel, itu ada bagian eksposisinya. Ada pengantar setting, situasi, dan tokoh. Kemudian ada komplikasi, di mana konflik itu diperkenalkan. Kemudian si tokoh itu beraksi karena mengalami konflik. Aksinya meningkat, mengalami krisis, sampai saat si tokoh harus menentukan sikap dan komitmen mereka terhadap suatu langkah. Hingga konflik itu sampai ke titik tertingginya, ya, yang disebut dengan klimaks. Dari titik cerita yang mengandung aksi yang terbanyak dan terpenting. Setelah itu baru menuju penyelesaian atau denouement, bagian kita di mana konflik dipecahkan dan ada moralnya. Nah, ini story arc dalam cerita apapun sebenarnya ya, baik pendek maupun panjang, itu ada namanya start, ada incident, ada obstacle atau tantangan, rintangan untuk diatasi, kemudian dia ke midpoint, di mana tensionnya naik, tekanannya naik, semua berubah, kemudian dia menuju klimaks ya, sampai akhirnya dia menuju penyelesaian. Nah, dalam kita menulis cerpen maupun cerita fiksi, kita menggunakan teknik-teknik sastra seperti tokoh, karakter, ada plot, tema, bahasa, dan insight. Semuanya itu kita aduk, kita ramu dalam satu masakan sehingga membentuk sebuah cerita pendek. Jenisnya ada fabel, sage, mite, legenda, anekdot, dan cerpen. Cirinya dia memusatkan perhatian pada satu kejadian saja. Kalau cerita panjang, fiksi, novel, novela itu dia ada beberapa kejadian. Kalau cerpen itu perhatiannya hanya satu kejadian ya. Kemudian dia hanya punya satu plot. Kemudian biasanya settingnya tinggal. Kemudian jumlah tokohnya terbatas dan waktunya singkat. Nah, panjangnya sekitar 7.500 kata ya. Tidak lebih dari 20.000 kata dan tapi tidak kurang dari 1.000 kata. Gitu. Ada juga namanya fiksi mini. Nah, itu ada beda lagi. Nah, supaya tetap pendek, tadi itu cerpen itu harus satu episode dalam kehidupan dan mengikuti struktur cerita sederhana, ada bagian awal, tengah, dan akhir. Kemudian mulai cerita sedekat mungkin dengan akhir. Jadi jangan terlalu berbelit-belit dan berbasa-basi di bagian depan. Nah, di cerpen itu ada unsur intrinsik yang membangun karya itu, yaitu tema, ide pokok cerita, ya, sumber cerita, ada latar atau setting, bisa berupa tempat, waktu, suasana, kemudian ada alur atau plot. Alur dan plot itu beda ya sebenarnya. Susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Nah, selanjutnya kita nanti akan bahas tentang konsep, konten, dan konteks.